Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah lillahi subhanahu wa ta'ala ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ila jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin والشهداء والصالحين والعلماء العاملين والمصنفين والمؤلفين وجميع أولياء الله في العالمين ثم خصوصا إلى جميع مشايخنا ومشايخكم وجميع أرواح أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات شيء لله لنا ولهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات صدق الله العظيم. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. اللهم اجعلنا منهم. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, kiai, punyai, segenap jamaah majelis ta'lim Darul Ilmi yang dirahmati Allah, yang dibahagiakan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillahi rabbil alamin kita panjatkan kehadirat ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala. Dene punapa kita tansah pinaringan nikmat iman, Islam ugi kesehatan, sehingga kita bisa melaksanakan rutinan kita ngaos sesarengan ilmunipun Allah Subhanahu wa taala arupi ngaos kitab-kitab diniyah keagamaan. Semoga senantiasa mendapatkan ridho, rahmat, taufik, hidayah, inayah saking Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Yang kedua kalinya salawat dan salam kita hadiahkan kepada beliau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan izin Allah, atas kemurahan Allah Subhanahu wa taala, kita pada malam hari ini dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala tepat pada yaitu malam 1 Muharram. Orang Jawa menyebutnya sebagai malam 1 Suro. Betul? Ya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu alasan kenapa orang Jawa misalnya atau masyarakat yang lain itu tidak terbiasa untuk ngada damel di bulan Syuro. Kenapa? Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah kearifan, kebijaksanaan dari para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah di Nusantara. Pada bulan Muharram, ya, tepatnya pada hari ke-10
disebutnya sebagai hari Asyura, ya, itu bertepatan dengan masa hari berkabung, kesedihan yang sangat yang dirasakan oleh ahlul bait, keluarganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana keluarga beliau, khususnya yang laki-laki, anak cucu cicit beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang laki-laki itu banyak sekali yang meninggal dunia di dalam suatu peperangan yang tragis, tepatnya tragedi Karbala, disebut tragedi Karbala. Maka untuk menghormati, berempati dengan kesedihan keluarganya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu, maka ulama di Nusantara itu membuat sebuah kearifan lokal. Apakah pantas kita bersenang-senang, kita orkesan, kita misalnya nyetel sound sistem keras-keras dengan lagu-lagu yang kurang mengingatkan untuk berzikir kepada Allah, bersenang-senang, berpesta di dalam acara yang penuh kebahagiaan, kesenangan, sedangkan di saat yang sama keluarganya Nabi, ahlul baitnya Nabi sedang bersedih, sedang berkabung. Tentu sangat tidak pantas. Oleh karena itu menjadi sebuah budaya di masyarakat kita untuk banyak yang menghindari gada damel di bulan Syuro. Seperti itulah asal muasal dari budaya kita, menghindari gada damel teng sasi Syuro, untuk berempati dengan kesedihan berkabungnya ahlul bait, keluarganya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana hampir semua cucu cicitnya yang laki-laki itu terbunuh menjadi korban di sebuah tragedi peperangan Karbala. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lebih dari itu kita juga diajari oleh guru-guru kita, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, setiap pergantian tahun meninggalkan bulan Dzulhijjah untuk masuk ke dalam tahun yang baru di bulan Muharram pada tahun Hijriyah, itu adalah kita diajari oleh guru-guru kita, kiai kita, yaitu setiap setelah asar, ya, pada hari terakhir pergantian tahun Hijriyah untuk berdoa akhir tahun. Mengapa demikian? Apa fadilahnya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Apa yang menjadi suatu rahasia yang mungkin belum kita ketahui? Mengapa guru-guru kita, para kiai, mengajarkan kepada kita untuk berdoa dengan doa akhir tahun setiap asar terakhir di hari terakhir di bulan Dzulhijjah, dan menyambungnya dengan doa awal tahun setelah sholat apa? Sholat maghrib. Apa kira-kira yang menjadi suatu hikmah, fadilah, keistimewaan, rahasia di balik ajaran tersebut? Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu untuk kami
yaitu utarakan di dalam majelis yang mubarakah ini, di dalam yaitu kitab Majmu' Syarif, ya, kitab kecil namun sangat luar biasa, mengajarkan amal solih berupa ayat-ayat Al-Quran, berupa zikir-zikir dan doa di dalam kitab kecil ini, Majmu' Syarif. Kitab apa? Majmu' Syarif. Disebutkan di dalam kitab ini, yaitu hendaklah dibaca 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'na bi'ulumihi wa asrarihi fid dharain amin. Yaitu hendaklah dibaca 3 kali pada akhirnya waktu asar, ya, hari 29 atau 30 daripada bulan Dzulhijjah. Maka barang siapa membaca doa ini daripada waktu yang telah tersebut, maka berkatalah setan, kesusahanlah bagiku dan sia-sialah pekerjaanku, menggoda anak Adam, menggoda kita manusia. Kita semua adalah Bani Adam, anak keturunan Nabi Adam alaihissalam. Pada setahun ini maka dibinasakan dengan satu saat, jua dengan sebab membaca doa ini, maka diampuni Allah sekalian dosanya yang setahun ini. Itulah ketika kita berdoa, doa akhir tahun pada hari terakhir bulan Dzulhijjah setelah sholat asar. Apa itu doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ma amiltu fi hadhihi sanati mimma nahaitani anhu falam atub minhu walam tardahu walam tansahu wa hamilta alayya ba'da qudratika ala uqubati wa da'utani ila taubati minhu ba'da jur'ati ala ma'siyatika fa inni taghfiruka faghfir li wa ma amiltu fiha mimma tardahu wa wa'adtani alaihi thawab. Fas'aluka Allahumma ya karim ya dzal jalali wal ikram an tataqabbalahu minni wa la taqadda rajai minka ya karim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dan setelahnya yaitu waktu sholat maghrib. Setelah kita melaksanakan sholat maghrib, yaitu tadi, ya, kemudian kita juga diajari para kiai untuk berdoa awal tahun. Ya. Lihat bagaimana keberkahan dari tahun baru Islam. Tidak dirayakan dengan berhura-hura, tidak dirayakan dengan berpesta pora, tidak dirayakan dengan kegiatan aktivitas yang melupakan Allah Subhanahu wa ta'ala, namun justru dimaknai, diisi dengan sesuatu yang sangat berfaedah, yaitu dalam bentuk doa, panyuwunan dumateng Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan siapa yang mau membaca doa awal tahun setelah sholat maghrib, yaitu hendaklah dibaca doa ini 3 kali. Kemudian daripada sembahyang maghrib pada malam 1 hari bulan Muharram, orang Jawa menyebutnya pada malam 1 suro. Dan barang siapa membaca doa ini
Maka bahwasanya setan berkata, ia telah amanlah anak Adam ini daripadaku. Barang yang tinggal pada umurnya pada ini tahun. Karena bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala telah mewakilkan dua malaikat memeliharakan dia daripada fitnah syaitan. Masya Allah ya. Apa itu doa awal tahun? Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma antal abadiyul qadimul awwal wa ala fadlikal azim wa judikal muawwal. Wa hadha 'amun jadid قد أقبل نسألك العصمة فيه من الشيطان وأوليائه وجنوده والعون على هذه النفس الأمارة بالسوء والاستغلال بما يقربني إليك زلفى يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد wa ala alihi wa ashabihi wa sallam amin. Ya. Demikianlah jamaah yang menjadi hikmah, fadilah, rahasia mengapa guru-guru kita, para kiai, yaitu mengajarkan setiap pergantian tahun dengan diisi amal mulia, yaitu doa panyuwunan dumateng Allah Subhanahu wa taala. Mengingat umur kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah selamanya hidup di dunia ya. Maka marilah kita isi ya, bulan yang suci ini, bulan yang mulia ini, yaitu bulan Muharram, disebutnya oleh Al-Quran sebagai Ashhurul Hurum, bulan yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah melipat gandakan amal solih hamba-hambanya pada bulan ini. Sekaligus jemaah yang dirahmati Allah, kita juga harus waspada bahwasanya setiap dilipat gandakannya amal solih pada suatu waktu, maka juga dilipat gandakan dosa maksiat yang dilakukan pada waktu tersebut. Naudzubillahi min dzalik. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah tanamkan rasa cinta di hati kita terhadap keimanan, terhadap ketakwaan, terhadap amal solih, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kecintaan terhadap kekafiran, kemaksiatan, dan kefasikan. Dan semoga yang kita laksanakan ini senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala, kelak menjadi bekal bagi kita semua untuk bisa sowan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala secara husnul khotimah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. ربنا أوزعنا نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ألف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسمائنا وأبصارنا وأنفسنا وكل شيء أعطيتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم ربنا هب لنا حكما والحقنا بالصالحين واجعلنا لسان صدق في الآخرين.
واجعلنا من ورثة جنة النعيم ولا تخزنا يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وعلينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya. Hadanallahu wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.